Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Nisa Ardila, mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, pada video kali ini aku akan membahas salah satu aplikasi bank digital yang semakin populer di Indonesia, yaitu SeaBank. Oke, jadi dulunya si bank itu dikenal sebagai bank digital yang berada di bawah ekosistem Shopee, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Dalam video ini, kita akan membahas latar belakang berdirinya Shopee, fitur-fitur unggulannya, kelebihan, kekurangan, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita langsung mulai. Oke, dimulai dari latar belakang ya. Sebelum dikenal sebagai si bank, bank ini tuh dulunya bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi atau bisa disingkat sebagai BKE yang berdiri sejak tahun 1992. Namun pada tahun 2021, bank ini tuh resmi diakuisisi oleh Group, yaitu perusahaan induk dari Shopee dan Garena. Setelah diakuisisi, BKE bertransformasi menjadi si Bank Indonesia dengan fokus pada layanan perbankan digital yang serba online. Artinya, semua layanan si bank bisa dilakukan lewat aplikasi, mulai dari pembukaan rekening, transfer, hingga deposito tanpa perlu datang ke kantor cabang. Transformasi ini merupakan bagian dari upaya si grup untuk membangun ekosistem keuangan digital yang terintegrasi antara e-commerce Shopee dan layanan perbankan si bank. Dengan begitu, pengguna Shopee bisa langsung menikmati berbagai kemudahan finansial seperti menabung, menerima cashback, atau melakukan transaksi pembayaran lewat si bank. Oke, itu tadi adalah latar belakang dari si bank. Kita memasuki ke tahap pengenalan fitur-fitur utama yang dimiliki si bank. Namun sekarang aku bakal jelasin dulu, nanti kita coba review eh, aplikasinya. Oke, yang pertama, fitur pertama itu ada buka rekening 100% online, kayak tadi yang aku bilang, bahwa pengguna itu dapat membuka rekeningnya hanya dengan verifikasi eKTP dan selfie, tanpa harus ke kantor cabang. Nah, prosesnya itu sangat cepat dan biasanya kurang dari 5 menit. Yang kedua, itu transbank maksudnya transfer itu gratis ke semua bank. Nah, itu salah satu fitur yang paling disukai karena bebas biaya transfer antar bank tanpa batas, yang sangat membantu pengguna dalam berinteraksi. Maksudnya bertransaksi ya. Yang ketiga, itu ada bunga tabungan tinggi. Nah, si bank menawarkan bunga tabungan hingga 5% per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Bunga hitungan harian, bunga itu dihitung harian dan langsung masuk ke saldo setiap hari. Lalu fitur yang keempat itu terintegrasi dengan Shopee. Ini tuh fitur yang membuat si bank itu unik. Saldo si bank itu bisa langsung digunakan untuk berbelanja di Shopee, menerima cashback, atau top up Shopee Pay tanpa biaya tambahan. Yang kelima, itu fitur deposito berjangka panjang. Nah, bagi pengguna yang ingin menabung jangka panjang, si bank menyediakan deposito dengan bunga kompetitif dan jangka waktu fleksibel. Yang keenam, itu ada fitur keamanannya yang lengkap. Nah, setiap transaksi dilindungi dengan PIN, OTP, dan enkripsi data, serta bisa dikontrol lewat notifikasi secara real time. Fitur yang selanjutnya yaitu mutasi dan laporan transaksi real time, yang dimana artinya setiap aktivitas keuangan langsung tercatat di aplikasi, jadi pengguna bisa memantau arus keuangan dengan transparan. Oke, mungkin aku akan eh, kita review langsung tentang aplikasi si bank ini.
Dan aku izin share screen ya, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, aku udah punya aplikasi si Bank-nya. Coba kita buka ya. Ini aku baru pertama download sih. Kita bisa pakai sidik jari atau memasukkan PIN buat masuknya. Lalu kita di sini di atas ada total saldoku nol karena aku baru download juga. Terus ada tabungan, terus ada deposito itu di sebelah kanan ya. Lalu ada transfer, kita coba. Nah, buat transfer itu kita bisa ke bank lain atau ke virtual account atau bisa top up e-wallet. Nah, e-walletnya kayak ShopeePay, GoPay, Oppo, Dana, Link aja, Isaku. Terus juga ada fitur top up dan tagihan, di mana kita bisa top up pulsa, data, dan roaming. Lalu ada tagihan juga kita bisa bayar eh, listrik untuk PLN, lalu ada kartu kredit, TV kabel dan internet, bisa bayar BPJS juga, bisa bayar air buat PDAM, bisa angsuran kredit, bisa bayar pajak juga, bisa bayar buat Telkom, ada pasca bayar, ada edukasi dan donasi dan zakat nih. Kita bisa lihat di sini. Zakatnya ada zakat penghasilan atau zakat muamal. Untuk donasinya kita bisa pilih juga untuk donasi kemanusiaan kah, atau donasi kesehatan atau pendidikan. Oke, kita lanjut ke transfer group. Nah, ini tuh kita bisa kirim uang ke beberapa orang sekaligus. Nah, transfer hingga 30 penerima sekaligus. Penerima tersimpan dalam grup dan transfer sekaligus dalam satu klik. Dan kita juga bisa atur jumlah atau catatan yang sama ke semua penerima sekaligus. Wow, bagus juga ya fiturnya. Terus ada transfer jadwal. Nah, di sini tuh kita bisa jadwal transfer ke depan untuk mengatur transfer sesuai kebutuhan kita. Mau sekali atau berulang itu bisa. Terus bisa juga pengaturannya fleksibel. Kita bisa membatalkan jadwal transfer kapan aja sebelum waktunya. Terus juga kita dapat menerima notifikasi saat transfer terjadwal dilakukan. Buat kalian tuh yang suka lupa buat transfer. Nah, di sini juga kita bisa scan QR code. Kita bisa langsung scan kris. Nah, kita bisa tunjukin scan. Oke. Lalu juga ada favorit, ada transaksi terakhir. Oke. Lalu kita ke beranda lagi, terus kita di sini juga bisa untuk undang teman. Sini kita bisa dapat, ini challenge ya. Challenge kita bisa pakai kode referral kita untuk mengundang teman, yang dimana nanti eh, setelah menyelesaikan misi, kita bisa dapat 50.000. Nah, di sini ya. Oke. Lalu ke fitur selanjutnya untuk deposito. Di sini kita bisa mulai untuk deposito. Ada 12 bulan, 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan. Nah, di sini juga ada mulai dari 1 juta rupiah ya. 6 bulan. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu deposito, di sini juga tenang aja karena di sini udah ada list pertanyaannya. Jadi deposito itu merupakan simpanan berjangka yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu. Nah, saat ini kamu sudah bisa menggunakan layanan deposito ini dengan mudah di aplikasi Bank hanya dengan minimal 1 juta rupiah. Jadi buat yang mau kepo soal deposito ini, kita bisa langsung buka aja pertanyaannya. Dan itu langsung disiapkan jawabannya. Kita ke fitur selanjutnya, ada fitur tarik tunai yang dimana kita bisa tarik tunai di Indomaret. Kita juga bisa store tunai, bisa di Indomaret juga. Atau dengan cara lainnya, bisa melalui mobile banking, ATM, SMS banking, aplikasi Shopee, dan lain-lain. Coba kita lihat semua fiturnya ya. Seperti yang tadi. Nah, dari sini
Ini udah jelas ya semua fitur-fiturnya. Untuk rekeningnya ada di sebelah sini. Untuk apa lagi ini? E-walletnya, nah ini tuh bisa kita hubungkan dengan e-wallet atau OPPO ya. Oke, mungkin cukup sekian share screen dari aku. Kita kembali lagi ke pembahasan selanjutnya. Sebentar, aku izin stop share. Oke, selanjutnya tadi aku udah review sedikit aplikasi atau isi di dalamnya dan apa saja fitur-fitur yang ada. Kita masuk ke manfaat si bank dalam kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun banyak keterbatasan, tapi bentar, sebelum masuk ke manfaat, aku mau coba jelasin kelebihan dan kekurangan dari si bank ini dulu ya. Jadi, kelebihan dari si bank ini, yang pertama, itu prosesnya mudah dan cepat. Kita bisa buka rekening lewat aplikasi tanpa dokumen fisik dan tanpa antri. Yang kedua, itu gratis biaya transfer dan ini tuh sangat membantu pengguna aktif yang sering melakukan transaksi antar bank kayak aku. Sebagai mahasiswa itu sangat butuh ya karena tiap hari kita tuh selalu melakukan transaksi buat jajan, buat bayar ini, bayar itu. Lalu selanjutnya yaitu bunga tabungannya kompetitif dengan bunga hingga 5%. Saldo kita bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan menabung di konvensional. Selanjutnya juga terintegrasi dengan Shopee. Nah, ini tuh jadi nilai tambah besar karena mempermudah transaksi di e-commerce dan cashback langsung masuk ke rekening si bank. Yang terakhir, yaitu tampilan aplikasi yang modern dan ringan. Nah, kita bisa lihat ya tadi UI UX-nya, desainnya simple, cocok untuk pengguna baru maupun pengguna aktif yang ingin efisien. Nah, tadi aku juga udah review aplikasi si Bank-nya dan aku juga pengguna pertama, tapi aku udah tahu sebelumnya, cuman aku belum menggunakan aja, tapi aku langsung mengerti gitu antara fitur-fitur yang ini, fitur yang itu jadi apa. Nah, itu adalah kelebihan dari sisi bank itu sendiri. Untuk kekurangan dari si bank itu, yang pertama itu belum punya banyak fitur investasi ya, karena tadi kita lihat bahwa si bank ini masih fokus di tabungan dan deposito, belum ada layanan reksadana atau saham seperti bank-bank digital lain. Yang kedua, itu layanan pelanggannya terbatas. Nah, karena berbasis digital, semua komplain dilakukan lewat chat atau call center, yang kadang responnya itu memerlukan waktu yang lama lah gitu ya. Lalu yang selanjutnya, itu belum ada kantor cabang fisik, yang dimana bagi sebagian orang yang lebih nyaman berinteraksi langsung, ini bisa jadi salah satu kendala ya. Yang terakhir yaitu ketergantungan dengan Shopee. Nah, banyak fitur dan promosi bank yang terintegrasi dengan Shopee, sehingga memanfaatkannya tidak maksimal bagi pengguna yang jarang berbelanja di Shopee. Itu dia kelebihan dan kekurangan dari si bank. Lalu kita lanjut ke manfaat si bank dalam kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun punya keterbatasan, si bank itu memberikan banyak manfaat nyata bagi masyarakat digital masa kini, yaitu membantu masyarakat menabung dengan lebih efisien dan transparan, mendukung gerakan cashless society dengan transaksi serba digital, memudahkan pelaku usaha online dalam mengatur keuangan dan menerima pembayaran, lalu juga menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat menyederhanakan sistem perbankan. Oke, dalam pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa Bank merupakan inovasi penting dalam dunia perbankan digital di Indonesia. Dengan dukungan ekosistem Shopee, fiturnya yang lengkap, dan bunga yang kompetitif, Bank berhasil menarik perhatian banyak pengguna. Aku salah satunya. Namun, tentu perlu terus beradaptasi dan menambahkan fitur-fitur agar bisa bersaing dengan bank digital lainnya. Jadi, kalau kita mencari bank digital yang mudah digunakan, bunga tinggi, dan biaya transfer, si bank itu bisa jadi pilihan yang tepat.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.